Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Yasmin, saya dari kelas 11 IP. Di video kali ini akan berisi tentang pertemuan 11 di mata kuliah pemrograman mobile, di mana kita di video ini akan membahas 3 buah poin besar. Pertama itu ada accelerometer, kemudian proximity, light sensor, kamera, dan juga location. Nanti output dari pertemuan kali ini adalah kita akan membuat sebuah fragmen atau tampilan halaman sensor gitu ya, di mana di halaman itu kita bisa memanfaatkan kamera untuk memotret foto, kemudian kita juga akan mengetahui sumbu atau accelerometer itu kayak itu tuh sensor yang digunakan untuk mengukur percepatan. Jadi kalau misalnya kita gerak gitu nanti ada sumbu X, Y, Z yang akan bergerak sesuai mengeluarkan nilai sesuai dengan pergerakan kita. Nah, itu semacam mendeteksi gerakan kita, entah itu shake atau dan lain-lain gitu lah. Kemudian ada proximity sensor, di mana sensor ini digunakan untuk mendeteksi objek yang dekat dengan HP kita, layar HP kita. Jadi kalau misalnya eh, ada sesuatu yang mendekati objek kita, maka akan muncul nilai yang menjelaskan bahwa ada sesuatu yang dekat dengan objek kita. Kalau dia jauh juga nanti ada nilainya seperti itu. Nah, kemudian ada light sensor, di mana light sensor ini seperti namanya ada light, yaitu cahaya, di mana sensornya digunakan untuk outputnya itu adalah mengukur tingkat kecerahan begitu. Kayak satunya itu adalah lux. Oke, jadi mengukur intensitas cahaya di sekitar perangkat kita. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah membuat sebuah folder baru, yang mana namanya itu adalah sensor. Kemudian di dalam sensor kita buat sebuah fragmen, namanya sensor fragmen. Di sensor fragmen ini kita harus menerapkan yang namanya binding juga. Binding dan juga toolbar. Menerapkan binding dan juga menerapkan yang namanya toolbar untuk memberi nama dari fragmen seperti itu. Nah, karena di sini ada fitur kameranya kan. Jadi sebenarnya di aplikasi Jasmine itu ada salah satu fitur yaitu tanya cerdik. Di mana ini awalnya dari project kemarin itu rencananya mau dibuat kayak kamera AI gitu yang bisa mendeteksi benda apa yang ketika difoto maka akan muncul namanya seperti itu. Jadi salah satu fitur yang ada di aplikasi kami cerdik itu tanya cerdik. Jadi itu pastinya di toolbar itu nama title-nya adalah tanya cerdik. Kemudian eh, kita akan menambahkan di bagian button of menu kita tambahkan itemnya untuk si sensor. Jadi ini fungsinya untuk menambahkan icon yang nanti ada di button navigation. Setelah kita tambahkan, kemudian kita sesuaikan dengan icon atau vektornya. Di sini Jasmine downloadnya dulu ya terlebih dahulu seperti biasa di layout, edit drawable, terus kasih nama sensor. Ini harus sensor, sensor men, sensor. Nah setelah itu jangan lupa untuk menghubungkannya dengan activity gunanya. Jadi nanti si icon yang kita buat tadi di item list di bottom left itu bisa kita arahkan. Kayak di sini sensor tadi itu kita arahkan ke namanya sensor function. Setelah itu, setelah sudah, maka yang akan kita lakukan selanjutnya adalah bagian layout. Layout itu sebenarnya kalau di kelas itu sederhana, kita cukup menambahkan sebuah selain toolbar ada namanya text view. Misalnya itu kayak kata-kata ini fragment sensor. Tetapi di sini sesuai dengan tugas, kita akan membuat tampilan di mana ada sebuah button. Pertama dulu ini namanya image view. Kita perlu menambahkan image view dengan nama img preview. Nanti ID-nya nanti kita panggil nanti di sensor fragment untuk meletakkan hasil foto dari jepretan hasil kamera kita seperti itu. Kemudian ada button login with kamera di mana cara kerjanya adalah button ini ketika diklik akan mengarahkan kita ke fitur kamera seperti itu. Kemudian di sini ada text proximity, light dan juga accelerometer yang mana dan juga ada lokasi. Nah, proximity ini kayak Jasmine bilang tadi adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi pergerakan seperti itu, sumbu X, Y, dan Z-nya. Kemudian ada light untuk mengukur sensor dan hasil sensor dari intensitas cahaya. Kemudian ada accelerometer, itu balik. Proximity itu eh, proximity itu untuk mendeteksi kedekatan atau jarak suatu benda dengan objek kita. P. Kemudian light atau cahaya dan accelerometer itu digunakan untuk mendeteksi pergerakan HP kita. Ketika kita shake dan pokoknya HP kita tuh kita gerakkan gitu. Dan yang terakhir ada lokasi. Lokasi ini nantinya kita ubah nilainya berdasarkan di mana tempat kita menjepret atau lokasi kita menjepret foto kita. Itu nanti kita panggil apa namanya kayak geodetektor seperti itu. Oke, ya kurang lebih kayak gitu. Ada text view, kilometer, harus sesuai juga ID-ID-nya, ini button.
Oke, setelah itu di fragment sensor juga kita inisialisasi yang namanya sensor event listener. Fungsikan awalnya untuk si sensor manager, kemudian proximity light dan juga accelerometer. Kemudian di sini kita lakukan inisialisasi untuk label views location client, di mana untuk mendeteksi nilai klien. Dan di sini nilai text view kita. Ini ID-ID-nya ada proximity light accelerometer, location service, dan juga image preview. Jadi nanti kita inisialisasi dulu, nanti kita bisa ubah nilai dari text view-nya seperti itu. Ini itu tuh untuk eh, karena si siapa namanya si accelerometer itu awalnya kalau nggak kita setting seperti ini, ketika P itu pun tidak kita gerakkan, maka nilai dari sebuah X, Y, dan Z itu tetap bergerak seperti itu. Padahal kan nyatanya enggak. Jadi kita harus menggunakan perintah untuk menghentikannya. Jadi kita tuh hanya mengambil nilai akhir dari kapan terakhir kali si device kita itu bergerak. Dan di sini ada camera launcher, foto URL, kemudian kita lakukan binding ya. Nah, ini untuk binding di setiap text view dan image view. Di kelas kan kita mencobakan kalau ketiga sensor tersebut tuh kita baru tahu hasilnya ketika ada sebuah button yang kita klik akan muncul hasilnya. Tapi lain halnya di pertemuan kali ini, di tugas ini kan, Jasmine-nya berinisialisasi untuk nggak menggunakan button, melainkan dia tuh langsung keluar nilainya di sini tadi, nanti ada kita tambahin gitu. On sensor change, itu kita panggil nilai dari ID dari nilai yang akan menampung, kemudian kita setting teksnya menjadi proximity sesuai dengan variabel yang kita tentukan, yang mengambil nilai dari sensor sensor dengan tipe proximity. Maximum ring-nya itu 5. Nah, kemudian di sini satuannya ada sentimeter. Selanjutnya itu untuk cahaya, sensornya itu dengan tipe light, di mana value-nya itu adalah 0. Kemudian di teksnya itu kita setting jadi cahaya menyesuaikan diikuti dengan nilai dari light value. Kita ambil dari. Nah, kemudian terakhir ada sensor type accelerometer. Nah, di sini nih yang membedakan karena fungsinya tadi untuk mendeteksi gerakan. Jadi ada sumber X, Y, dan Z. Jadi itu semua nilai pergerakan yang dialami oleh HP kita, itu perangkat kita itu akan direkam seperti itu. Menggunakan rumus math seperti ini. Dan juga akan ditampilkan di dock sensor, fragment, accelerometer, dan disebutkan nilainya masing-masing. Kira di sini ada on this choice. Di sini tuh di proximity itu kita dengan sensor manager kita mendapatkan nilainya. Nilai dari si proximity, kemudian si light, dan juga accelerometer. Itu ada di sebenarnya bentuk kamera launcher. Dengan jika misalnya sama dengan oke, maka si text location service, jadi nanti ada si location service. Location service itu kita gunakan untuk menampung nilai dari lokasi kita. Itu dapatnya dari sini. Itu location service. View-nya. Dia akan mengambil nilai dari lokasi kita. Jadi di bagian lokasi itu kita function get last location. Kita itu untuk menangkap nilai dari location klien kita. Ambil di variable address itu kita ambil get address from location. Kemudian kalau berhasil, maka si teksnya itu akan bernilai lokasi kemudian diikuti dengan addressnya. Tapi kalau enggak, maka yang akan keluar adalah lokasi tidak ditemukan. Nah, di sini juga ada pemeriksaan pertama, karena ketika kali kita menggunakan ini, merankan hasilnya, kita tuh ada kayak seperti itu permission gitu, perizinan, apakah kamera kita tuh diperbolehkan atau tidak. Kemudian juga dengan lokasi. Kalau dia tidak dibolehkan, maka izin yang akan keluar adalah izin lokasi ditolak. Nah, ini juga untuk mengambil nilai dari lokasi kita menggunakan geocoder. Kemudian kita ambil nilainya dan kita dalam address.
Jika tidak, maka alamat tidak ditemukan. Artinya nilai dari alamat itu akan kita tampung di si text view location service. Terakhir ada kamera. Nah, kamera ini itu di bagian build Gradle app-nya itu jangan lupa untuk melakukan install dependencies untuk kamera. Jangan lupa untuk kamera, kamera. Ini juga untuk kamera. Di bagian build Gradle module app. Kemudian untuk kamera tadi kan kita udah uh, siapkan inisialisasi variabel ya, di sensor fragment. Foto dan juga uh, hasil fotonya seperti foto juga. Setelah itu kita tambahkan request permission di bagian on create. Karena kan kalau di kelas itu kita pakai toolbar ya untuk bisa mengakses yang namanya si itunya si kameranya. Tapi kan di sini kita pakai button. Jadi si button ini kita lakukan binding, yang mana ketika diklik dia akan mengarah ke settingan kamera. Si kamera ini kita jangan lupa di bagian from layout itu kita tambahkan image view kayak sebelah tadi, yang mana nantinya si image view ini akan nilai dari hasil jepretan foto kita. Kita sesuaikan kalau posisinya jasmine taruh di atas. Jadi jangan heran kalau pertama kali kita mau run itu tampilannya seperti ini. Tapi nanti di sini ada nilainya langsung, nilai dari proximity, light dan juga accelerometer. Tapi lokasinya belum bisa karena lokasi itu akan keluar nilainya ketika kita sudah melakukan foto. Kemudian di bagian Android manifest juga jangan lupa untuk menambahkan mode permission kamera. Kamera jangan lupa dan juga location penyimpanan storage, external storage. Kemudian sini si file provider. Di folder XML kita itu akan membuat sebuah file baru yang namanya itu adalah file path, yang mana fungsinya itu untuk membuat ini perintahin external files path, yang mana yang ada variable name dan juga image dan juga pictures. Terakhir kita akan implementasikan, maksudnya membuktikan apakah yang kita buatnya sudah benar atau belum. Nah, jadi ketika di run pasti pertama kali itu ada splash screen, kemudian diikuti dengan onboarding, seperti pertemuan kemarin. Ada 4. Dan di button mulai, kita dihadapkan dengan halaman halaman login. Klik OK, yang sebelumnya kita input username dan juga password. Nah, di sini di bagian button navigation-nya ada bertambah satu menu. Ya, button icon my sensor. Ketika diklik icon sensor itu, apa yang terjadi adalah tuh akselerometernya itu akan terus bergerak seperti pergerakan HP. Tapi kalau misalnya Jasmine diam aja, nah dia ikutan diam karena HP-nya nggak bergerak. Beda dengan cahaya yang selalu bergerak. Tapi kalau misalnya Jasmine beginiin, maka nilainya akan berkurang. Dan bisa teman-teman lihat juga di proximity itu dia akan akan mendeteksi pergerakan layar. Pergerakan objek yang mendekat seperti itu. Nah, di sini Jasmine setting kalau ada sesuatu benda yang mendekat, maka akan berubah teksnya itu menjadi musuh terlihat. Tapi kalau enggak, nah seperti itu aman bos. Kalau cahaya itu mendeteksi intensitas cahaya, di mana dia kalau makin kita giniin kameranya itu dia akan berkurang nilainya. Nah, accelerometer itu untuk sensor pergerakan. Nah, kita buktikan untuk si kamera. Sini, biasanya pilih login with kamera. Nah, misalnya aja kita foto depan. Oke, kemudian kita klik ini. Nah, otomatis gambar itu akan ditampilkan ke dalam layar kita. Nah, dan otomatis juga lokasi dari, pengambilan foto kita tuh nampak seperti itu. Di Politeknik Kaltepsia udah mencari nomor 1. Nah, jadi output dari pertemuan kali ini adalah seperti ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Dan akan saya jadikan bahan pelajaran di pertemuan berikutnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.